Dia bilang, kamu harus tahu bahwa saya menikahi kamu itu karena bapak saya, dan kamu harus sabar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Kim Heso Family. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan cerita di video sebelumnya yang titelnya Jodoh Pasti Bertemu. Jadi kalau video yang itu tuh sebelum pernikahan, nah kalau kisah yang akan saya ceritakan sekarang itu adalah setelah pernikahan. Dan untuk mengkisahkan ini saja saya tuh butuh waktu lama untuk minta izin sama suami apakah boleh saya menceritakan ini. Dan yes, alhamdulillah akhirnya beliau mengizinkan dan beliau menitip doa semoga apa yang nanti saya ceritakan itu menjadi sebuah kado buat teman-teman yang akan memulai kehidupan pernikahan, juga bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi teman-teman di luar sana, insya Allah. Teman-teman, jadi pernikahan kami itu sebenarnya ada dua versi. Ada versi ta'aruf dan ada versi perjodohan. Dan ini saya baru sadar dan baru tahu itu setelah menikah. Kalau untuk versi ta'arufnya ke saya sendiri, karena saya benar-benar mau tahu dan ingin tahu profilnya suami itu dari benar-benar dari uak saya atau kakak sepupunya suami itu. Sedangkan dari versi suami, dia dijodohkan dengan saya, dijodohkan oleh bapaknya. Bapaknya itu adalah, kalau bisa saya bilang, adalah orang pertama yang mencintai saya daripada suami saya. Jadi beliau itu katarak ya, jadi kurang jelas penglihatannya. Apalagi kalau misalnya melihat gambar atau melihat foto. Dia waktu itu mencintai saya hanya mendengar saya siapa, anak siapa, dari mana itu. Langsung dia ngotot, ya udah nikah apa saya. Oke. Ini bocahnya mau ikutan di shoot, baru bangun tidur teman-teman. Nah, saya lanjutin. Jadi kalau suami itu memang dia dijodohkan sama saya. Dalam posisi dia waktu itu ternyata setelah nikah saya tahu nih dia punya pacar juga ternyata. Tapi dia mau menikah dengan saya. Pernikahan kami itu kan sehari setelah nikah saya langsung diboyong ke Jakarta. Hari pertama masih oke. Setelah itu hari kedua, ketiga dan seterusnya saya merasakan perubahan yang mana ya, dari sebelumnya itu kayak 90 derajat itu suami saya berubah. Kami 24 jam tanpa komunikasi dalam kamar kami itu. Suami juga sering pulang telat. Dia mungkin gak nyaman sama saya, tapi saya lewatin. Seminggu, 2 minggu saya lewatin. Saya tidak memberitahu orang tua saya. Dan singkatnya 3 bulan pernikahan. Saat itu pulang dari makan-makan sama teman-temannya dia. Saya tuh memberikan sikap yang gak ini sama dia. Karena tadi ketika lagi makan-makan sama temannya tuh,
saya kayak udah capek deh dengan sikapnya dia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak bertanya atau tidak menjelaskan, misalnya kalau mau makan, ini loh pesan ini rasanya seperti ini campurnya ini gini. Karena saya kan emang dari kampung ya, jadi nggak terlalu familiar dengan menu-menu yang bakal saya akan pilih gitu. Jadi tuh saya kayak rasa minder banget sama teman-temannya dia gitu. Dan akhirnya di mobil kita bicara, dia tersinggung dengan sikap saya mungkin, dan saya juga udah males gitu, bosan. Akhirnya di mobil itu kita sama-sama marah, dan dia mengucapkan kata yang saat itu tuh sakit banget menurut saya. Dia bilang, kamu harus tahu bahwa saya menikahi kamu itu karena bapak saya. Dan kamu harus sabar melewati masa-masa pacaran ini, dia bilang. Jangan nuntut saya ini dan itu dulu. Jangan menuntut banyak hal dari saya dulu, dia bilang. Kalau sekarang saya paham bahasa itu tuh kayak bijak banget ya. Tapi pas waktu itu tuh saya kayak sakit banget. Kayak kayak gitu tuh. Oke. Sejak saat itu tuh kayak saya pasrah banget ya. Udah, saya udah capek. Udah 3 bulan ya dengan suasana yang sama tentang dia, dengan kekakuan dia, dengan dinginnya dia. Dan saya secara suami istri belum ada perlakuan dan belum disentuh saat itu. Tapi saya nggak bilang nih. Saya sabar. Saya selalu doa. Ya muqallibul qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, bolak-balikkanlah hati suami saya agar mencintai saya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Itu posisi saya jauh kan ya dari rumah, dan lingkungan saya belum terlalu bisa beradaptasi di situ. Karena kan tiba-tiba dibawa, benar-benar masa sendiri banget sih. Tapi sebenarnya suami saya nggak terlalu banyak ngomong ya. Dia selalu memenuhi apa kebutuhan saya. Dia memberikan saya uang belanja dan sebagainya. Kami juga dia sering, misalnya ketika dia besoknya libur, dia tiba-tiba cuma dia bilang ayo kita keluar, bawa pakaiannya, kita nginap di suatu penginapan. Kemudian kami juga jalan-jalan ke suatu tempat jauh juga, kami jalan-jalannya seperti itu. Tapi di mobil tuh ketika komunikasinya di jalan tuh nggak ada, diam aja sambil dengerin musik sendiri-sendiri gitu. Kadang juga suka nyanyi sendiri ya kayak gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat kembali postingan-postingan saya awal-awal pernikahan tuh, wah menurutnya mungkin romantis, bahagia banget ya. Tapi sebenarnya itu hanya digambar kayak foto after wedding gitu yang saya upload. Itu sebenarnya nggak tanpa rencana. Teman-teman bisa lihat pakaian saya di situ dan pakaian dia yang tidak senada dan sebagainya. Itu kami ceritanya ikut temannya dia yang prewed juga, dan kami ya di sela-sela mereka prewed, kami juga di foto satu